Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Melisa dengan NPM C1C020156. Di sini saya akan menampilkan materi terkait dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 tentang ekuitas. Baik, ekuitas itu sendiri adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Lalu di dalam ekuitas itu terdapat 3 kategori perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada perusahaan persekutuan, dan yang ketiga ada perusahaan terbatas. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga perusahaan tersebut. Dimulai dari yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini itu modalnya berasal dari pemilik perusahaan. Lalu dalam perusahaan perseorangan nanti juga akan membagikan prive. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan. Dari perusahaan persekutuan ini yaitu modalnya berasal dari para sekutu. Dan yang ketiga ada perusahaan terbatas atau biasa disebut sebagai PT. Nah, jika di PT itu modalnya berasal dari saham. Nah, pada PT ini dia akan berpengaruh pada retain earnings atau laba ditahan. Nah, lalu karakteristik daripada PT sendiri adalah yang pertama adalah dipengaruhi oleh hukum, itu karena PT berbadan dasar hukum. Lalu karakteristik dari perusahaan terbatas yang kedua adalah menggunakan sistem saham, karena ekuitas dari PT itu diwakili dari kepemilikan saham. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem saham. Nah, sistem saham di dalam PT itu ada 4. Yang pertama ada saham menjadi acuan sebagai laba atau rugi. Yang kedua yaitu sistem saham itu sebagai dasar dalam membagi hak suara. Dan yang ketiga ada sistem saham itu sebagai dasar untuk membagi secara proporsional. Maksudnya proporsional di sini adalah ketika ada pembagian saham, maka yang pertama didapat itu kepada kreditur. Nah, pemegang saham istimewa, pemegang saham biasa. Yang keempat adalah preemptive price atau hak untuk didahulukan untuk membeli saham yang baru. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham terbagi menjadi 2. Ada saham biasa dan juga ada saham istimewa. Nah, untuk penjelasan mengenai kedua hal tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Saya akan mulai dari saham biasa. Nah, saham biasa itu memiliki keistimewaan, yaitu memiliki hak suara. Namun, di balik sisi keistimewaannya juga tentu ada resikonya, yaitu memiliki alokasi ketika pada saat perusahaan nanti bangkrut. Nah, itu resiko yang pertama. Sedangkan resiko yang kedua yaitu pada saat pembagian dividen, nah pemegang saham biasa ini akan berada di urutan ketiga. Dan untuk resiko dari saham biasa yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidak ada garansi dividen. Lanjut ke penjelasan mengenai saham istimewa. Saham istimewa yaitu hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Nah, jadi ketika nanti pembagian dividen kumulatif, itu pemegang saham istimewa akan mendapatkan 2 keuntungan. Nah, yaitu dia akan mendapatkan dividen yang tertunggak pada tahun sebelumnya dan juga akan mendapatkan yaitu ditambah dengan dividen di tahun sekarang. Tapi itu jika dia menggunakan dividen kumulatif, yaitu ditambah dengan dividen di tahun sekarang. Tapi itu jika dia menggunakan dividen kumulatif.
Nah, yang kedua yaitu mendapatkan urutan kedua ketika perusahaan nanti dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Itu adalah penjelasan mengenai saham biasa dan saham istimewa. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas pada PT, yang mana ekuitas pada PT itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah share capital. Share capital sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada share capital ordinary, dan yang kedua yaitu share capital preference. Lalu yang kedua adalah share premium atau agio saham. Yang ketiga adalah retained earnings atau saldo laba. Yang keempat adalah accumulated other comprehensive income. Lalu yang kelima yaitu treasury share, yang mana treasury share ini mengurangi ekuitas karena treasury share ini menarik saham yang beredar. Dan yang keenam dari ekuitas pada PT itu ada pemegang saham minoritas. Lanjut ke penerbitan saham. Penerbitan saham itu ada menggunakan 5 cara. Cara penerbitan saham itu menggunakan 5 cara. Yang pertama adalah penerbitan saham dengan nilai nominal. Yang kedua yaitu penerbitan saham tanpa nilai nominal, yang mana tanpa nilai nominal ini maksudnya maka dia akan diganti dengan nilai yang ditetapkan atau state ratio. Terus yang ketiga adalah penerbitan saham dengan cara penarikan saham desi. Lalu yang keempat adalah transaksi non cash, dan yang kelima dari cara penerbitan saham yaitu biaya yang dikaitkan dengan penerbitan saham. Nah, dari 5 penjelasan mengenai penerbitan saham tadi, untuk pertama saya akan membahas mengenai penerbitan saham dengan tidak menyebutkan nilai nominal. Nah, ini dia menghindari kontigen atau kewajiban bersyarat. Jadi pada saat penjurnalan itu jurnalnya adalah cash dan share capital ordinary itu dikredit dengan menyebutkan nilai nominal dan juga cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Nah, lalu share capital ordinary ini didapatkan dari jumlah saham dikali dengan nilai nominal atau state ratio. Selanjutnya itu ada saham yang diterbitkan secara paketan atau kombinasi. Nah, jadi ada alokasi ketika saham ini diterbitkan. Yang pertama adalah proporsional. Nah, maksud dari proporsional di sini yaitu diketahui 2 nilai. Jadi, saham biasa dan saham istimewa. Maka, pada saat penjurnalan nanti yaitu cash pada share capital preference, share premium, share capital ordinary, dan share premium ordinary. Yang kedua adalah incremental. Maksud dari incremental di sini yaitu diketahui 1 nilai, yaitu antara saham biasa atau saham istimewa. Nah, maka pada saat penjurnalan itu cash pada share capital preference, share premium preference, share capital ordinary, dan share premium ordinary. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai transaksi non cash. Nah, walaupun secara umum kita menerbitkan saham itu untuk menerima cash atau untuk mendapatkan dana-dana dalam jumlah yang banyak, atau kita untuk menerima keuntungan yang lebih banyak, itu dapat diambil dari seperti saham yang kita keluarkan untuk bonus karyawan atau untuk jasa yang diberikan. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan berikutnya ada reacquisition of share, yaitu saham yang sudah beredar itu ditarik lagi. Nah, ada dasar dari reacquisition ini. Yang pertama adalah
yaitu meskipun pembelinya itu perusahaan kita sendiri, itu tetapi kita melakukan itu tetap untuk mempromosikan perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan earning per share. Nah, dan yang ketiga adalah sahamnya digunakan untuk diberikan ke karyawan. Dan yang keempat adalah untuk menyingkirkan pemegang saham lain. Kemudian secara akuntansi itu ada dua metode dalam reacquisition of share. Yang pertama ada harga perolehan, yang mana dalam harga perolehan ini yaitu mencatat jurnalnya adalah treasury share pada cash. Nah, jika di atas harga perolehan itu jurnal yang dicatat adalah cash pada treasury share dan share treasury. Tetapi jika harga di bawah perolehan, maka jurnal yang dicatat yaitu cash dan premium treasury pada treasury share. Kemudian retained earnings berkurang itu adalah ketika penjualan kembali treasury share dari harga normalnya dan share premium tidak mencukupi. Lalu kemudian adalah saham istimewa, yang mana ada obligasi dan saham di dalamnya. Lalu dividen pada saham istimewa ini akan dibagikan tetap dan sifatnya kumulatif serta konvertibel, yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian mungkin cukup sekian materi tentang ekuitas yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.